Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Episode terbaru Shield Hero telah keluar tadi malam, jadi ayo kita bahas. Sesuai dengan judul dari video ini, Wong Anime menganggap kalau apa yang terjadi di episode ini justru jauh lebih baik dari yang terjadi di light novel. Kenapa? Berikut adalah jawabannya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Kita terlalu cepat menjudge studio Kinemasi terus atas perubahan alur yang terjadi di arc Dunia Gelas ini. Dan ini adalah kesimpulan Wong Anime setelah menonton episode terbaru ini. Seperti yang telah Wong Anime sebutkan, di pembahasan Shield Hero episode sebelumnya, Wong Anime tidak pernah keberatan dengan perubahan alur cerita dari light novel pada adaptasi anime selama perubahan tersebut memberikan dan menawarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik. Dan seperti yang kita lihat, voila, perpisahan antara Naofumi dan Raphtalia yang terjadi di anime episode sekarang justru jauh lebih emosional daripada apa yang terjadi di light novel. Dan ini akan menjadi alasan yang bagus untuk kemarahan dan kemurkaan Naofumi yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Pada light novel, kita tahu kalau Raphtalia berpisah dengan Naofumi tepat ketika dia menginjakan kakinya di dunia gelas bersamaan dengan Philo yang juga terpisah. Namun pada episode sebelumnya kita justru malah diperlihatkan kalau Raphtalia malah berada dengan Naofumi. Dan ini tentu saja membuat perpisahan antara Raphtalia dengan Naofumi malah menjadi jauh lebih berarti. Dikarenakan kita bisa melihat kalau Raphtalia saat ini mengalami liver reset sehingga dia kembali menjadi anak kecil. Dan dengan melihat kesusahan yang dialami oleh Raphtalia dalam tubuh kecilnya, perasaan di mana dia merasa sangat lemah, juga perubahan nafsu makannya, maka memfokuskan 2 episode terakhir Shield Hero ini pada Raphtalia pun merupakan kerja yang bagus. Belum lagi Kyo mengatakan kalau dia akan memanfaatkan Raphtalia sebagai tikus percobaan. Maka kita bisa melihat kalau perpisahan ini jauh lebih baik dari apa yang terjadi di light novel, yang kita tahu hanya berpisah saja tanpa ada momen berarti antara Naofumi dan Raphtalia. Dan menurut Wong Anime, apa yang dilakukan oleh studio Kinemasi Trust ini justru jauh lebih baik dari apa yang dilakukan di light novelnya. Oke, selanjutnya mari kita membicarakan pacing atau tempo dari episode ini. Menurut Wong Anime, sama dengan episode kemarin, episode ini memiliki pacing yang luar biasa. Episodenya tidak kelihatan terburu-buru seperti apa yang terjadi di Akura Roh dan memberikan kepada kita world building yang pas, terlepas kalau episode terbaru ini hanya berdurasi setengah jam saja. Namun dengan durasi tersebut mereka mampu memberikan kepada kita momen-momen berarti, pengenalan budaya dan kultur dunianya Kizuna dan Glass, dan pada akhirnya memberikan kepada kita eksekusi yang luar biasa. Mereka juga berhasil mengeksekusi momen-momen penting di light novel yang Wong Anime pikir kemungkinan besar tidak akan dimasukkan di animenya untuk menghemat durasi, namun ternyata malah justru dianimasikan dengan benar dan memberikan kepada kita world building yang sangat qualified untuk memperkenalkan dunia baru yang saat ini Naofumi pijak. Kalau kalian masih belum tahu, dunianya Glass dan Kizuna ini memiliki perbedaan yang lumayan mencolok dengan dunianya Naofumi. Dunianya Naofumi didominasi oleh peradaban yang memiliki kultur mirip budaya Eropa, seperti misalnya Melromak, dan kultur yang mirip Cina seperti misalnya negara Silfeld, Kitenlo, dan Schildfrieden. Sedangkan dunianya Glass dan Kizuna adalah dunia di mana kultur Jepang kuno mendominasi tempat tersebut. Itulah sebabnya di dunia tersebut banyak orang memakai pakaian khas Jepang era dulu. Bahkan kalau kalian memperhatikan, Kizuna juga sebenarnya memakai pakaian khas Jepang. Walaupun di bajunya dia kelihatan memiliki pakaian ala barat, namun mantel yang dia pakai sebenarnya adalah mantel haori yang merupakan pakaian khas Jepang dan seperti yang disebutkan di episode ini merupakan pemberian dari Glass. Bukan cuma itu, wave atau gelombang juga hampir jarang terjadi di dunia ini. Inilah sebabnya negara-negara di dunia tersebut daripada saling gotong royong seperti yang terjadi di dunianya Naofumi, dikarenakan wave atau gelombang tidak terlalu mengancam mereka justru malah saling bermusuhan. Dan inilah alasan kenapa Kizuna terkurung bertahun-tahun, dan bukan cuma itu, dia juga tidak mengetahui wave itu apa dikarenakan dia ditawan ketika wave bahkan belum ada.
Bukan cuma itu, di dunia ini pahlawan dipanggil dan diseleksi oleh negara-negara yang berbeda, dan daripada mengabdi untuk kepentingan dunia secara umum seperti Naofumi, para pahlawan mau itu kardinal ataupun vasal justru diharapkan untuk mengabdi pada negara yang memanggilnya atau negara di mana senjata vasal memilihnya. Inilah sebabnya negara-negara yang berseberangan dengan mereka justru malah menargetkan pahlawan-pahlawan lainnya yang mereka anggap musuh, dan inilah yang menyebabkan Kizuna dikurung di labirin tak terbatas selama bertahun-tahun. Alasan pemanggilan Kizuna pun bukan untuk menghentikan wave atau gelombang, namun dia dipanggil untuk mengalahkan salah satu dari 4 hewan pelindung, mengingat salah satu dari 4 hewan tersebut yaitu Dragon Emperor atau Kaisar Naga telah bangkit. Karena itulah Kizuna, walaupun dia telah lama dipanggil ke dunia tersebut, tidak mengetahui siapa Kyo ataupun wave dikarenakan pengurungannya. Nah, pada episode ini pula kita diperkenalkan dengan unsur world building lainnya dan perkenalan kultur dan budaya yang menurut wong anime dieksekusi dengan hampir sempurna. Pada episode ini kita diperkenalkan dengan ras-ras unik yang menghuni dunia tempat Naofumi berada saat ini. Sejauh ini selain manusia normal, kita diperkenalkan kepada 3 kaum. Yang pertama adalah kaum rumput, kaum yang memiliki ciri-ciri fisik mirip elf atau demi-human. Ras berlian atau kaum berlian yang merupakan orang-orangnya Thiris yang memiliki penampilan khas dengan permata yang ada di dahinya. Dan tentu saja target dari Naofumi yaitu kaum spirit. Seperti yang kalian lihat, kaum spirit ini memiliki warna kulit yang pucat dan bahkan hampir tembus pandang. Melalui penjelasan Kizuna, kita bisa melihat kalau ternyata mereka tidak memiliki level kekuatan seperti makhluk lainnya, dan untuk memulihkan jiwa mereka yang merupakan sumber kekuatan mereka, mereka hanya bisa beristirahat atau membunuh makhluk lain, dan ini tentu saja menjadi peluang dari Naofumi yang memiliki ramuan Soul Healing Potion dan memanfaatkannya untuk mencari uang. Naofumi juga kemudian menemukan kalau ramuan dari dunianya memiliki efek yang berbeda ketika digunakan di dunia lain, terutama ketika digunakan oleh Kizuna. Selain itu, efek ramuan dunia ini juga memiliki efek yang berbeda ketika digunakan kepada dirinya. Dan ini membuat Naofumi berkesimpulan bahwa pahlawan kardinal ketika berpindah dunia akan mengalami efek item yang berbeda ketika menggunakan item di dunia tersebut. Ketika Naofumi memecahkan kristal yang berasal dari naga yang Kizuna kalahkan, dia justru malah mendapatkan experience dan perisai baru yaitu perisai urat naga. Sedangkan Kizuna ketika meminum healing water atau ramuan dari dunianya yang bertujuan untuk mengobati, justru malah mendapatkan senjatanya level up. Untuk scene ketika Naofumi memperjualbelikan ramuan healing potion ini, awalnya wong anime pikir tidak akan dianimasikan sama sekali. Namun di episode ini justru scene ini malah dieksekusi secara sempurna. Scene ini secara jelas membuktikan kalau pengalaman dagang Naofumi ketika dia berada di dunianya sangat jauh berguna. Dan trik yang dia lakukan untuk menyuruh Kizuna menjegal Risia dan membuat seolah kalau semua ramuan Soul Healing Potion pecah kecuali satu, benar-benar membuatnya mendapatkan banyak sekali cuan hanya dalam sekali lelang. Selanjutnya kita juga diperkenalkan mengenai mata uang yang ada di dunia tersebut. Namun untuk lebih jelasnya, wong anime akan perjelas mengenai mata uang yang ada di dunia ini. Pada translasi atau terjemahan yang ada di Beastation, mata uang di dunia ini hanya dijelaskan menggunakan koin emas, perak, dan lain-lain. Namun pada dasarnya terdapat istilah yang berbeda ketika membicarakan mata uang di dunia ini, walaupun memang komposisi logam tersebutlah yang membuat uang-uang ini memiliki nilainya. Pada dasarnya, mata uang di dunia ini sangat mirip dengan mata uang yang dipakai di zaman Edo dan memiliki 3 jenis mata uang. 3 jenis mata uang tersebut adalah domon, tamagin, dan kinhan. Domon adalah uang perunggu dan 100 domon atau 100 koin perunggu setara dengan 1 tamagin atau 1 koin perak. Sedangkan 100 tamagin setara dengan 1 kinhan atau 1 koin emas. Dari pelelangan ini dan trik lumayan licik yang Naofumi lakukan, kita bisa lihat kalau Naofumi berhasil mendapatkan beberapa koin emas. Ini berarti penjualan yang dia lakukan sukses besar. Adegan lainnya yang menarik di episode ini juga adalah bagaimana cara Kizuna bertarung. Seperti yang kita tahu, Kizuna sang hunting hero benar-benar tidak bisa melukai manusia dengan menggunakan senjatanya. Dan di sini kita bisa melihat kecerdikan Kizuna. Daripada menggunakan senjatanya untuk menyerang langsung musuh, dia justru menggunakan environments atau benda-benda di sekitarnya untuk melukai musuh. Apa yang dilakukan oleh Kizuna ini mengingatkan wong anime pada bagaimana Jackie Chan menggunakan kursi, tangga, atau apapun yang ada di sekelilingnya ketika dia bertarung. Dan ini memperlihatkan kepada kita kalau Kizuna sangatlah cerdas dan taktis dan
memiliki IQ bertarung dan tinggi, dan tidak seperti para pahlawan di dunia Nofumi, dia sangat terampil dan kreatif ketika berbicara kemampuan bertarung. Oh, satu lagi, soundtrack Kevin Penkin di episode ini luar biasa. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Wong Anime atas episode terbaru Shield Hero. Wong Anime sangat merekomendasikan kalian menonton episode ini karena kemungkinan mulai episode sekarang bukan cuma apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi jauh lebih menarik berkat keberanian studio Kinemashi terus untuk melakukan sesuatu di luar dugaan. Mereka bahkan membuat impact-nya jauh lebih besar dan jauh lebih emosional. Dan ini tentu saja akan membuat episode selanjutnya menjadi jauh lebih baik dari apa yang terjadi sekarang.